Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Kamro dan Cisis, kembali lagi dalam segmen Rebo Nyenda. Kali ini saya dan Isan. San, udah dulu lagi opening dulu. Sorry, asik baca buku. Asik. Emang lagi baca apa? Ini ada buku The True Power of Water. Nah, jadi di buku ini kita yang di Masaru Emoto menuliskan sebuah penelitian terhadap air. Pertamanya Masaru Emoto itu ingin mengidentikan apakah benar salju itu tidak ada yang identik gitu kan. Salju itu kan air ya. Nah, jadi si Masaru Emoto ini membuktikannya ternyata betul tidak ada yang identik itu karena ini air itu membawakan sebuah pesan. Jadi air itu bisa membawa pesan, kata dia, menurut pendapat dia air itu hidup. Tuh. Jadi si air itu bisa membawakan pesan dengan apa yang orang itu katakan kepada air. Gini. Gimana ya ngejelasinnya dari gini, kalau air kita simpan di dalam botol ya. Ada berapa botol nih disimpan di botol. Air itu yang satu botol kita bilangin baik gitu ya. Kita bilangin sesuatu yang baik kepada air itu. Nah, satu botol lain kita bilangin sesuatu buruk, pokoknya sesuatu yang buruk bilangin ke air itu. Nah, nanti kalau dilihat si kristal air itu bakal berbeda gitu. Jadi gini, kalau misalkan gini ya, manusia kan 70%-nya kurang lebih 70%-nya itu adalah air ya. Apanya? Di dalam diri kita, dalam tubuhnya. dalam tubuh si manusia ini mengandung 70%-nya air. Nah, jika kita berpikiran santai, jika kita rileks, jadi si kristal airnya itu bakal indah gitu. Kecuali kalau kita stres, kita lagi marah, nah itu si kristalnya itu buruk. Ada bentuk-bentuk kristalnya, nanti bisa saya fotoin ntar di sana. Oh, ada di sini, ada ya, fotonya ada. Oh, yang kertasnya lebih tebal kayak gini lah Kang Rocis, nanti di gitu kan.
Oh kalau ini ditempelin dalam botolnya ya tulisan-tulisannya. Oh iya, itu penelitiannya dituangkan ke dalam buku ini. Hmm. Si Akang Masaru Emoto ini tuh dari Jepang nih. Dari Jepang. Ada Jepang Iya. ya, tulisan Jepangnya, ada tulisan Jepang. Nah, tapi San berbicara tentang air nih, ternyata ya leluhur kita tuh, leluhur Sunda dulu tuh ternyata sudah apa ya, ya sudah menghargai air, sudah mengerti tentang Mengerti gitu ya. ya menghormati air tersebut. Kehidupan. Ya, itu Ya, juga mungkin gimana namanya? Kan mungkin orang Sunda itu memang udah, oh ini air ini hidup gitu kan ya. ya apa ibaratnya mah air itu hidup dan menghidupi. Nah, di Sunda ada yang namanya, setiap daerah nih kalau nggak salah, yang namanya Cikahuripan, artinya air kehidupan gitu kan ya. Nah, di situ katanya ada tradisi setiap tanggal berapa atau setiap bulan apa gitu kan. Ada tradisi hajat cai. Nanti kalau suatu saat kita diberi kesempatan, kita boleh datang ke hajat cai. Kita Kang Bro dan Sisisnya diajak Oh, nggak? Kang Bro, kalau mau ikut boleh hubungi Kang Adam. Ya tapi mungkin leluhur kita juga apa ya bisa disebut mengabadikan mungkin, atau ingin beritahu juga mungkin ke keturunannya, ke generasi-generasi selanjutnya tentang bagaimana cara menghargai air itu dengan memberikan nama-nama daerah. Awalannya itu ada cainya gini, Oh Ci, ya, nah, ada kayak ada Cimahi, Cimahi gitu kan. Kalau dari Cianjur, warna-warna juga ada Ciberem, Cikonekta. Cihideng, Cibodas. Di sini ada dua versi dah. Iya. Jadi versi satu menyebutkan nama awalan Ci itu sebagai cai, atau Ci itu disebutkan sebagai Cahaya. cahaya. Nah, kenapa cahaya? Jadi konon singkatnya, dulu di Parahyangan ini ada suatu gunung Sunda Purba namanya. Nah, si gunung itu puncaknya dipenuhi oleh salju yang mengkristal. Lalu si cahaya memantulkan cahayanya ke es itu, ke puncak itu, lalu memantulkan lagi ke suatu daerah dan menghasilkan warna yang berbeda. Kayak ada Ciberem, Cibodas, Cihideng dan lain. Tapi ada satu versi Ci itu memang nama cai gitu kan. Cai. Ada nama dari nama tumbuhan kayak Cihanjuang gitu kan. Kalau nama hewan ada Cibadak, Cilandak. Iya. Tapi ya inilah mau itu air atau cahaya juga, kedua-duanya juga bermanfaat bagi kehidupan lah. keduanya memang baik. Tapi San, dari tadi bahas tentang air, tentang cai, mau bahas lagi tentang juri cai. Kalau itu mah gimana kan? Juri cai. Ntar kita bikin segmennya. Apa namanya? Genting misteri. San berbicara tentang buku ini. Udah, jalan. Kemana? Kacai mah. Mahal sih. Tuh Kang Bro, Yesus maaf ya, mungkin ada perlu sama air besar. Sorry dah, maaf Kang Bro. Maaf sekali lagi maaf. Maaf nih jangan ke saya. Oh iya, ke maaf Kang Bro, Cis, tadi ada sesuatu yang ada sesuatu yang tidak tertahankan tapi bukan nafsu. Siap. Oke. Parah. Jadi maaf nih sebelumnya juga, kita baru sedikit mungkin yang dibahasnya cuma sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit, tapi bermanfaat untuk menambah sedikit pengetahuan. Maaf bila banyak kesalahan.
Ya mungkin akhir kata kami ucapkan nuhun Kang Bro dan Cis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semua bermanfaat. Bahagia bermanfaat. Mang, ditambut. Belum selesai baca. Ditambut. Ya Kang Bro dan Cis, sampurasun. Kemana Kak Cai? Acai.